Menemukan kebahagiaan sejati. Apakah Anda mau masuk surga? Pasti ya. Saya juga mau masuk surga. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk masuk surga dan kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati menurut para penasihat rohani itu adanya di surga. Tetapi sesungguhnya dalam tanda petik di dunia juga ada kebahagiaan yang sejati yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Apa-apa saja yang bisa membuat kita bahagia memperoleh kebahagiaan sejati di dunia tanpa harus masuk surga dulu baru mendapat kebahagiaan sejati. Mari kita lihat. Yang pertama, kebahagiaan sejati itu dimulai dari dalam. Banyak orang berpendapat bahwa dengan mendapatkan ini, dengan mempunyai ini, saya akan memperoleh kebahagiaan. Maka mereka mulai keluar mencari segala macam barang-barang, mengumpulkan barang-barang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kebahagiaan katanya. Tapi nanti lama-lama rumah menjadi gudang penyimpanan barang. Karena sesungguhnya apapun yang kita dapatkan dari luar itu tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Mereka sifatnya hanya sementara saja untuk memberikan kita kebahagiaan. Sehingga dengan demikian, yang patut untuk disadari adalah bahwa kebahagiaan sejati itu dimulai dari dalam. Bukan di luar yang harus berubah lalu kita mendapat kebahagiaan sejati, bukan itu. Sampai dimanapun Anda akan mengejar kebahagiaan itu di luar, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi kalau Anda mencari kebahagiaan itu ada di dalam, maka Anda akan menemukan yang disebut sebagai kebahagiaan yang sejati. Cinta adalah kunci kebahagiaan. Hubungan antara cinta dan kebahagiaan adalah sangat kuat. Seorang anak kecil sebelum bisa mencintai orang lain, dia harus mendapatkan cinta dari orang tuanya. Kebahagiaan akan kita peroleh dengan mendapatkan cinta dari orang tua kita. Dukungan dari keluarga, kasih sayang dari keluarga akan sangat berarti bagi kita di dalam memperjuangkan sesuatu yang ingin kita capai. Di dalam relasi keluarga, cinta orang tua kepada anak, cinta anak kepada orang tua, cinta suami kepada istri, istri kepada suami, semua itu memberikan dukungan satu dengan yang lain untuk memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi, cinta adalah kunci kebahagiaan. Perhatian, kesadaran, dan refleksi diri juga berkorelasi dengan kebahagiaan sejati. Perhatian akan membuat orang lain yang bergaul dengan Anda merasa nyaman karena Anda memberikan perhatian yang penuh kepadanya, sehingga dia merasakan kehangatan yang Anda berikan di dalam perhatian-perhatian yang Anda berikan. Kesadaran akan menimbulkan kepekaan Anda terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar Anda. Kepekaan juga terhadap diri kita. Bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Sehingga dengan kesadaran itu akan membuat kita bisa waspada terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Refleksi diri akan membantu Anda untuk merenungkan apa sesungguhnya yang Anda cari dalam kehidupan ini. Apa sesungguhnya yang Anda butuhkan untuk memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu, luangkanlah waktu di dalam setiap hari untuk duduk merenungkan apa-apa yang dapat membahagiakan Anda dan apa sesungguhnya yang Anda kejar di dalam kehidupan Anda. Perhatian, kesadaran, refleksi diri membantu Anda untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Hargai tantangan karena tantangan akan memberikan perspektif yang baru. Nah, teman-teman, ceritanya begini. Saya berikan dari pengalaman saya. Saya itu orangnya, latar belakangnya adalah ilmu sosial. Tapi entah kenapa saya sangat tertarik dengan suara audio yang berbunyi keras-keras. Saya tertarik dengan elektronika yang menghasilkan bunyi-bunyian. Lalu pada suatu hari ketika saya kuliah, saya berniat untuk bagaimana saya membuat rangkaian elektronika sendiri untuk menghasilkan bunyi sesuai dengan yang saya harapkan. Maka jadinya adalah saya mulai membeli komponen-komponen itu satu demi satu dengan uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Waktu itu zamannya belum semodern sekarang.
Kalau sekarang kan tinggal ketik saja di Google, dapat caranya. Dulu kita mengandalkan buku. Sementara saya basicnya dari ilmu sosial. Maka apa yang terjadi? Setelah beli komponennya, pasang. Setelah rampung, colok di listrik. Tahukah Anda apa yang terjadi? Dua yang sering terjadi. Satu, meletus, pus. Yang kedua, berasap. Bagaimana stresnya saya ketika rangkaian yang sudah dibuat sedemikian rupa itu meletus atau berasap. Bongkar. Pada akhirnya kalau tidak jadi, taruh lagi. Cari lagi uang untuk mengumpulkan lagi, membeli lagi rangkaian yang baru. Begitulah seterusnya yang saya lakukan. Tapi apa hikmah di balik itu? Ketika saya berhasil menaklukkan tantangan ini, bahwa saya harus berhasil membuat rangkaian elektronik sendiri. Dan ketika saya berhasil, semua derita-derita, semua kesulitan-kesulitan, semua barang-barang yang saya tumpuk yang rusak itu menjadi tidak berarti. Karena dikalahkan oleh kebahagiaan yang saya peroleh setelah saya berhasil mengerjakan itu. Jadi teman-teman, jangan takut menghadapi tantangan. Tantangan akan memberikan Anda perspektif baru bagaimana Anda melihat sebuah masalah dari berbagai macam sudut pandang. Walaupun Anda tidak harus selalu berkorban sebagaimana yang saya alami dulu ketika baru belajar elektronik. Uang, kekuasaan, dan nafsu tidak berkorelasi dengan kebahagiaan. Uang memang bisa memberikan Anda kebahagiaan sementara dalam waktu singkat, tapi setelah itu hilang lagi. Contohnya begini, dengan uang Anda bisa pergi makan makanan yang enak, bahagia makan makanan yang enak. Dengan uang Anda bisa pergi ke tempat-tempat hiburan, Anda bahagia sejenak. Tapi setelah itu, setelah Anda pulang ke rumah, apa yang Anda dapatkan? Apakah bahagia itu dapat bertahan selamanya? Tidak, karena bahagia itu tidak ditentukan oleh uang, tetapi bahagia ditentukan oleh apa yang keluar dari dalam hati kita. Kekuasaan. Ketika kita mempunyai kekuasaan, segala sesuatunya bisa terjadi. Dengan kekuasaan yang kita punya, kadang-kadang justru bisa membahayakan, menyulitkan hidup kita, membawa masalah bagi kehidupan kita. Untuk sementara, ada bahagia singkat yang bisa Anda dapatkan dari mempunyai kekuasaan. Tetapi sejatinya, bahagia yang sejati tidak dapat Anda peroleh. Jadi, uang, kekuasaan, dan nafsu tidak berkorelasi secara penuh terhadap kebahagiaan sejati. Artinya, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh banyaknya uang, besarnya kekuasaan, atau nafsu yang terpenuhi di dalam kehidupan Anda. Bebaskan diri Anda dari pendapat orang lain. Nah, yang saya mau katakan begini, teman-teman, biarkan diri Anda menyetir jalan hidup Anda sendiri. Jangan biarkan diri Anda disetir oleh pikiran-pikiran apa kata orang terhadap diri saya. Kadang-kadang kan kita begini, nanti kalau saya bikin begini, nanti apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata orang? Sadarilah bahwa Anda tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang supaya orang itu berpikir menurut yang Anda inginkan. Jadi buat apa kita pusing-pusing memikirkan apa yang akan orang lain katakan kepada kita? Yang merasakan semuanya itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bebaskanlah diri Anda dari apa kata orang terhadap diri Anda. Pendapat orang boleh saja Anda dengarkan, tapi itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan yang sejati bagi diri Anda. Temukan kebahagiaan dengan berani mengelola risiko. Jadi begini, risiko itu kadang-kadang membuat kita diam, tidak mau bergerak. Diam, tidak mau bergerak artinya tidak ada usaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan berarti tidak ada kemajuan. Jangan takut menghadapi risiko, tapi Anda harus berani mengelola risiko. Tapi ingat, bukan berarti berani tanpa persiapan. Tidak seperti itu. Berani mengambil risiko artinya dia sudah tahu bahwa kalau terjadi seperti ini, saya harus seperti ini. Kalau terjadi ini, saya harus seperti ini. Itu namanya
berani menghadapi risiko dengan persiapan yang matang. Nah, konkretnya begini. Saya ada di Bali. Di Jakarta ada pertemuan bisnis. Nah, risiko kalau saya berangkat dari Bali menuju ke Jakarta adalah pesawatnya bisa jatuh. Nah, pilihan ada pada saya. Kalau saya berani menanggung risiko itu, berangkat dari Bali menuju ke Jakarta, maka saya bisa ikut di dalam pertemuan bisnis itu. Tetapi kalau saya tidak berani, saya diam, memang tidak ada risiko yang muncul, tapi juga sekaligus tidak ada kemajuan yang terjadi. Jadi, jangan takut mengelola risiko, jangan takut menghadapi risiko, tetapi dengan catatan menghadapi risiko bukan secara buta-buta, tetapi dengan persiapan, dengan perhitungan yang matang yang Anda siapkan sebelumnya. Salah satu yang dapat membahagiakan kita adalah kepuasan ketika kita berhasil membantu orang lain. Misalnya begini, seorang teman datang bercerita kepada saya mengenai keluh kesah mengenai kehidupannya. Dia membutuhkan ini sementara dia tidak punya. Lalu saya memulai berbicara dengan dia dan pada akhirnya saya berikan bantuan kepada dia. Ketika dia menerima yang bantuan itu, dia merasa sangat bahagia. Dan di dalam hati juga saya merasakan betapa bahagianya dia. Sehingga dengan demikian, membantu orang lain dapat membantu Anda semakin menemukan kebahagiaan di dalam diri. Kepuasan-kepuasan akan Anda peroleh dengan cara membantu orang lain, membuat orang lain merasa bahagia. Kita sampai pada poin-poinnya. Kebahagiaan sejati bisa diperoleh oleh kita semua, Anda dan saya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, tetapi datangnya dari dalam hati kita. Bagaimana kita mensyukuri hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Cinta adalah kunci kebahagiaan. Seseorang yang mendapatkan dukungan kasih sayang akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Perhatian, kesadaran, dan refleksi diri. Siapkan waktu untuk merefleksikan kehidupan Anda di dalam pikiran Anda. Renungkan apa sebenarnya yang Anda perjuangkan dan apa yang membuat Anda merasa bahagia. Hargailah tantangan, karena dari tantangan itu Anda akan memperoleh pelajaran dan perspektif yang baru atau wawasan-wawasan yang baru. Uang, kekuasaan, dan nafsu tidak berkorelasi dengan kebahagiaan yang sejati. Mereka hanya bisa memberikan kesenangan atau kebahagiaan sesaat saja, bukan kebahagiaan yang sejati. Bebaskan diri Anda dari apa pendapat orang tentang diri Anda. Biarkan diri Anda, biarkan hati Anda, biarkan pikiran Anda menyetir hidup Anda sendiri. Jangan biarkan setir hidup Anda dikendalikan oleh pendapat orang lain. Berani menghadapi risiko artinya berani menanggung risiko, tetapi dengan perhitungan yang matang, dengan persiapan yang matang pula. Bantulah orang lain sehingga ketika orang lain merasa bahagia, Anda pun ikut merasakan kebahagiaan yang sejati. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.